Selanjutnya, kita sudah menjelaskan listening, kemudian structure and written expression. Sekarang reading. Reading in TOEFL. Reading in TOEFL, Test of English for Foreign Language. Reading itu adalah kemampuan membaca. Reading comprehension. Di dalam reading, tidak sebanyak apa yang ada di dalam structure and grammar atau written expression. Yang pertama, kita seperti biasa juga akan mendapatkan reading diagnostic test, yang artinya kita akan mengetahui skor kita di awal atau pre-test ya. Di dalam reading, setelah kita melakukan reading diagnostic pre-test, ada beberapa skill yang harus kita pahami dan kita mengerti. Yang pertama adalah main idea questions. Main idea question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ide-ide utama. Dia akan bertanya misalnya, what is the main idea of the first paragraph? What is the main idea of the second paragraph? What is the main idea of the sentence? Ya. Skill yang kedua, dia akan menanyakan tentang detail questions atau stated detail questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang detail, yang terlihat ya atau yang nyata. Yang ketiga, itu terkait dengan find unstated detail. Artinya detail-detail tapi yang implisit atau yang tidak nyata, yang tidak terlihat. Itu yang ketiga. Yang keempat, implied detail questions. Implied itu artinya kita harus merespon detail questions-nya itu seperti apa. Dia implied. Yang kelima, vocabulary in context questions. Biasanya dia akan menanyakan what is the meaning of the word on the third paragraph. What does it mean? Jadi disebut sebagai vocabulary in context questions. What is the context of the vocabulary? Yang keenam itu adalah where questions. Where itu biasanya menanyakan where does it take place atau where actually the sentence bla 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 happen. Dan yang ketujuh itu adalah inserting information. Inserting menyelipkan informasi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan reading di dalam TOEFL test. Kelihatannya tidak begitu sulit. Bisa dipelajari secara knowledge, tapi juga harus dipraktekkan. Saya menyarankan pada ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mempraktekannya itu dengan membaca surat kabar Jakarta Post, dengan membuka CNN atau ABC atau BBC, ya. And then you sometimes have to listen to the radio of ABC radio atau CNN radio also, or in America normally in Canada CNBC, yeah, or etc. And that is about reading. Next about writing essay. Writing essay seperti saya sampaikan tadi, kalau TOEFL Bapak Ibu sekalian itu jumlahnya 500 misalnya, itu belum termasuk nilai essay writing. Karena nilai essay writing itu skornya terpisah dari nilai 3 komponen dalam TOEFL tadi. Dalam writing essay yang pertama ada yang namanya the writing, before writing, kita belajarnya while writing and after writing. Di dalam before writing kita menuliskan writing topiknya dulu. Apa kira-kira topik yang akan kita tulis? Baru supporting ideas of the topic. Jadi ketika dalam menulis itu, yang pertama kita tentukan topiknya. Topiknya misalnya if I were the president of Indonesia. Seandainya saya menjadi presiden Indonesia. Ya kan? Ada beberapa indikatornya, misalnya first, if I were president of Indonesia, I would to give all my money. I would to give all my salary to the people of Indonesia. If I were itu artinya seandainya saya menjadi presiden Indonesia. If I were the president of Indonesia, I would unite the different ethnics in all over Indonesia by
by bahasa Indonesia, language. Karena bahasa itu sebagai alat pemersatu. Saya akan lebih memersatukan bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Kemudian supporting ideas, didukung kalimat topiknya sudah ada ya, writing topiknya sudah ada. Kemudian kita breakdown apa-apa indikator-indikator atau komponennya, kemudian kita support dengan beberapa definition, kita support dengan beberapa examples ya, sehingga dia menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya while writing ya, yang tadi itu before writing. In while writing yang pertama adalah kita belajar the introductory paragraph, bagaimana kita membuat perkenalan paragrafnya. Biasanya sebuah essay itu di paragraf pertama itu adalah perkenalannya, introduction. Yang saya sampaikan tadi di paragraf pertama, if I were chosen as the president of Indonesia, I would give my salary to the people of Indonesia. I would unite Indonesian people with the bahasa Indonesia, for example. And the last, if I were the president of Indonesia, I would make Indonesia become very outstanding among the country in all over the world. Nah, itu masuk di dalam introduction. Di paragraf keduanya baru dijelaskan, if I were a president of Indonesia, as I told you in the first paragraph, for example, I would give my salary to the people of Indonesia. Kasih deskripsi di bawahnya. Kemudian paragraf ketiga, paragraf 4, dan paragraf terakhir itu biasanya dia conclusion. Oke, yang pertama tadi writing the topic, yang kedua supporting ideas, yang ketiga introductory paragraph, yang keempat supporting paragraph, dan yang kelima concluding paragraph. Ya, pertama tadi, yang ketiga introductory paragraph, supporting paragraph, and the concluding paragraph. Skill yang keenam disebut sebagai after writing. Setelah jadi, ketika kita mau membuat sebuah essay, itu kita harus edit sentence structure. Kita edit sendiri bagaimana kalimatnya, bagaimana susunannya. Misalnya simple sentence structure, kalimat-kalimat yang sifatnya simple. Kemudian compound sentence structure, kalimat-kalimat gabungan ya, yang dihubungkan oleh connectors. Complex sentence structure, itu juga ada kompleks, itu connectorsnya itu berupa adjective clause, berupa noun clause gitu ya. Kemudian yang skill ketujuh adalah edit written expressionnya. Yang dimaksud dengan written expressionnya itu adalah agreement and parallel structure. Apakah kalimatnya itu sudah agree dan sudah paralel. Kemudian apakah kalimatnya itu dilihat verbsnya dengan noun-nya lebih detail lagi dan pronoun-nya dengan adjektifnya. Inilah hasil sebuah tulisan itu biasanya outcome. Dia didahului oleh knowledge vocabulary-nya, knowledge structure dan written expression-nya, dan yang paling penting adalah pengalaman itu sendiri. Makanya kita menyebut bahwa writing is a product, writing is an outcome. Spoken English is a product juga. A person bisa berbicara bahasa Inggris karena dia memiliki kemampuan vocabulary, karena dia memiliki pengalaman dalam praktek berbicara kepada orang lain, karena dia sering mendengar baik musik ataupun orang lain berbicara secara langsung. So, poinnya adalah spoken English and writing it's a product. Oke, setelah beberapa komponen-komponen TOEFL tadi itu dipelajari dan kemudian mengerjakan pelatihan-pelatihannya, insya Allah akan mendapatkan nilai TOEFL yang baik. Jika TOEFL-nya sudah bagus, beberapa kesempatan pasti menunggu. Bisa ikut beasiswa ke luar negeri, bisa untuk karir, pekerjaan, atau mendaftar sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, bisa juga ikut S2, dan yang menarik, banyak sekali sumber-sumber pengetahuan TOEFL yang bisa diambil dari YouTube, kemudian dari internet, dari Google, dan tapi yang lebih penting lagi adalah how you get the competence in TOEFL dengan cara practice, and practice. Selamat mencoba.